Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Sukiwaras 7, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Sukiwaras 7, serta tenaga kependidikan SDN Sukiwaras 7 yang berbahagia. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa ada ara yang melintang. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Agung Muhammad SAW, Nabi yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumul kiamah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini sebagai pembawa acara. Sebelum acara demi acara dimulai, perkenankan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga yaitu acara inti, acara yang keempat lain-lain, acara yang kelima penutup. Untuk menyingkat waktu pada siang hari ini, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara berikutnya yaitu acara inti dimensi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Adriana. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat
Bapak Ibu Guru SDN Sugiwaras 07 serta tenaga pendidik SDN Sugiwaras 07 yang kami hormati. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi atau penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya sendiri, Andriana Eka Estanti, yang merupakan salah satu tugas saya sebagai CGP Angkatan ke-9. Di sini nanti saya akan memberikan beberapa pemahaman dan penerapan pengalaman kepada panjenengan semua. Sebelumnya, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana kita semua menantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Allahumma amin. Sebelumnya saya mengucapkan beribu-ribu ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semuanya, tenaga pendidik di SDN Sugiwaras 07, karena atas kelonggaran waktu panjenengan, kesediaan panjenengan untuk hadir membersamai saya di sini dalam acara diseminasi saya. Dan saya juga mengaturkan permohonan maaf karena siang hari sebenarnya waktunya istirahat, waktunya tidur di rumah, tapi masih di sini berkumpul untuk mengadakan acara di sini bersama dengan saya. Baik Bapak Ibu Guru, saya ada beberapa pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Panjenengan bisa mersani di layar. Yang pertama, ini nanti jawabannya ada dua saja nih. Panjenengan setuju atau tidak. Monggo, ini tidak ada jawaban yang benar atau salah. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan murid. Menurut panjenengan pripun? Setuju, nggih. Setuju sedaya nggih. Nggih. Terus niki santai mawon. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu akan dapat meningkatkan disiplinnya murid. Pripun? Setuju. Setuju. Nggih. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Pripun Bapak Ibu? Setuju. Nggih. Nah, dari ketiga poin ini biasanya pernah diterapkan atau mungkin sering dilakukan atau mungkin tidak pernah. Pripun Bapak Ibu? Pernah. Oh, pernah nggih. Hampir semuanya pernah menerapkan seperti ini nggih. Nggih. Kemudian masih ada lagi. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid. Pripun Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Setuju nggih. Biasanya kalau dulu itu kan ada sistem ranking. Nah, terus Bapak Ibu guru biasanya saya beri hadiah misalnya alat tulis dan lain sebagainya. Itu nanti menurut Bapak Ibu pripun? Meningkatkan motivasi belajar atau dos pundi? Monggo pendapatnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan terkait yang empat ya. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid. Menurut saya itu sesuatu hal yang positif, di mana murid nanti akan saling bersaing, ada dengan itu bersaing dengan teman yang mungkin itu mendapatkan juara 1, 2, dan 3. Nah, murid yang tidak mendapat juara akan memiliki motivasi untuk menjadi lebih baik dan daya saingnya menjadi lebih baik itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur. Ya. Terima kasih sekali Pak Nugroho. Sudah diterapkan di kelas nggih. Jadi dengan memberikan hadiah kepada anak-anak itu meningkatkan motivasi, meningkatkan daya saing. Kemudian yang kelima,
Ini pripun Bapak Ibu, guru harus mampu menyelesaikan masalah murid, misalnya muridnya berkelahi dan lain sebagainya. Pripun menurut Brini napa Bu Putri? Mboten napa-napa, santai mawon. Biasanya nggih. Santai tapi serius. Maksudnya kalau guru itu harus mampu menyelesaikan masalah murid. Menurut panjenengan setuju atau tidak? Monggo. Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya, guru harus mampu menyelesaikan masalah murid itu sangat setuju sekali, Bu. Karena masalah itu kan ada di dalam sekolah. Karena kita ibaratnya di sini satu keluarga dan kita sebagai orang tua harus mampu menyelesaikan tersebut. Jangan sampai itu dibawa ke luar dari rumah. Ibaratnya sekolah ini adalah sebuah rumah. Jadi kalau sampai keluar rumah itu nanti kan takutnya tetangga akan tahu akan masalah yang ada di dalam rumah itu sendiri. Terima kasih. Mau nambah itu. Oh, Cik, monggo. Pak Nugroho. Terkait guru harus mampu menyelesaikan masalah murid, itu masalah muridnya dalam hal apa dulu? Kalau ya masalah rumah, ya guru itu kalau menurut saya ya tidak berhak untuk ikut campur dalam masalah di rumah. Tapi kalau untuk masalah di sekolah, guru berhak untuk menyelesaikan masalah itu. Jangan sampai masalah yang ditimbulkan di sekolah itu jangan sampai keluar di lingkungan sekolah. Dalam artian gini, masalah sekolah ya masalah sekolah, masalah luar ya masalah luar. Jangan sampai masalah yang ada di sekolah itu jangan sampai tercampur aduk dengan masalah yang ada di luar sekolah. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Nugroho dan Bu Putri. Tepuk tangan dulu dong, biar lebih semangat. Kemudian yang terakhir ini, guru harus berperan sebagai teman pada murid. Nah ini menurut panjenengan pripun? Monggo, ayo Bu Tantri, nopo Pak Teguh, nopo pripun pendapatnya? Yang poin nomor 6 Pak. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ibu Andriana. Untuk poin 6, guru harus berperan sebagai teman pada murid. Ini tentu sangat setuju dalam arti di usia dari kelas 1 sampai kelas 3 itu pun beda cara kita sebagai pendidik. Di kelas 4 sampai kelas 6 itu juga kita beda cara metode pendekatan kita. Apalagi di kelas 6, di mana kelas 6 itu sudah beranjak dewasa, masa pubertas, tentu kita harus berperan bagaimana dia dalam kehidupan seharinya, bagaimana dia berhadapan dengan teman-temannya, bagaimana dia berhadapan dengan keluarganya. Nah ini harus ada pendekatan-pendekatan di mana kita berperan sebagai teman, tapi dalam tanda kutip kita tetap menjadi seorang figur guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Pak Teguh, terima kasih sekali lagi. Monggo diberi tepuk tangan dulu. Nah, coba sekarang panjenengan pirsani yang ada di layar. Kira-kira menurut panjenengan semua, apa itu yang dimaksud dengan budaya positif? Monggo, Pak Nuh, apa Bu Niria? Budaya positif niku yang seperti apa? Loh, niki salah boten napa-napa, kita hanya saling sharing, nggih. Sepemahamannya saja, monggo. Terima kasih untuk waktunya Bu. Apa itu budaya positif? Kalau menurut saya budaya positif itu adalah budaya atau nilai yang diberikan kepada siswa untuk berperilaku lebih baik di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nuria. Budaya positif itu adalah budaya yang perlu diterapkan di Bu Nuria di lingkungan sekolah. Nah, di sini kita nanti akan
membahas tentang budaya positif. Nah, budaya positif yang kita terapkan di sekolah itu adalah merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang positif yang berpihak kepada murid agar murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh dengan rasa hormat dan juga bertanggung jawab. Jadi dia mampu mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dia lakukan. Nah, di sini nanti kita akan membahas beberapa konsep budaya positif, Bapak Ibu. Jadi yang pertama ada disiplin positif, kemudian yang kedua teori motivasi, lalu keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan juga segitiga restitusi. Nah, dari ke-6 poin konsep budaya positif ini kira-kira menurut Bapak Ibu yang masih hal baru, yang belum pernah Bapak Ibu dengar, yang mana? Segitiga restitusi. Segitiga restitusi, nggih. Kalau untuk yang lain kemungkinan sudah tidak asing lagi, nggih, Bapak Ibu. Nggih, tentang segitiga restitusi. Nah, coba sebelum nanti kita membahas ke arah sana, monggo kita adakan permainan dulu, Bapak Ibu. Kita adakan permainan dulu, namanya cobalah buka. Nah, ini di sini tugas panjenengan adalah mengepalkan salah satu tangan, nggih. Kemudian Anda bayangkan bahwa di dalam tangan Anda ini ada sesuatu yang sangat berharga, yang harus dijaga, dengan sekuat tenaga, karena sangat penting sekali untuk kehidupan Anda. Monggo, coba sekarang Bapak Ibu, tangannya ini seakan-akan ini ada sesuatu yang penting, entah itu apa itu, sesuatu yang sangat berharga, rahasia, nggih, rahasia sekali. Nah, kemudian, nah ini boleh berpasangan, nggih. Sekarang tugas rekan yang ada di sampingnya mencoba untuk membuka genggaman atau kepalan tangan rekan yang ada di sebelahnya. Bagaimana caranya, nggih? Boleh membujuk, ayo boleh diitik-itik atau digoda atau mungkin ditawari uang atau mungkin diberi jajan atau mungkin diancam. Ayo buka, enggak dibuka, awas. Atau mungkin dirayu bagaimana, monggo di kalau kemudian ini penyes terus enggak ngelirik pokoknya. Bagaimana caranya supaya temannya itu mau membuka kepala tangannya? Sudah, Ribon, berhasil apa tidak kira-kira? Tidak berhasil. Berarti tidak ada yang mau membuka. Nah, oh, tidak. Jadi, boten nari. Boten nari. Coba sekarang, kira-kira menurut panjenengan semua, apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda dengan dibujuk, dengan godaan ataupun paksaan dari teman Anda? Bagaimana? Tidak ada yang mau. Karena dipaksa nggak enak. Oh, dipaksa tidak enak, gitu. Oh, tidak pengen. Rekannya tidak pengen. Terus, oh, tidak mau. Itu rahasia, itu sesuatu yang sangat berharga. Terus kemudian, ataukah Anda akan bertahan dan menolak membuka kepala sekuat tenaga? Ya berusaha untuk menahan, Itu kenapa? Prinsip. Prinsip, Orang hidup harus punya rahasia yang dirahasiakan. Masuk Bu Buci, orang hidup harus punya rahasia, yang dirahasiakan tidak ada yang boleh tahu. Berarti tidak ada semua orang pun yang berhak untuk memaksa kita membuka genggaman tangan ini, membuka rahasia kita.
kita tidak mau dipaksa maupun digoda ataupun diancam, tetap tidak mau membukanya. Nah, itu tadi Bapak Ibu, kita akan berbicara mengenai perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan yang disebut juga dengan ilusi kontrol. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini ada beberapa penjelasannya, Bapak Ibu. Jadi menurut Dr. William Glasser tentang teori kontrol, ilusi guru yang mengontrol murid itu, monggo bisa dibantu membacakan Bu Nuria. Teori kontrol Dr. William Glasser, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Terima kasih Bu Nuria. Jadi ini tadi intinya, ilusi guru mengontrol murid itu pada dasarnya murid itu akan mengizinkan membuka, misalnya ingin mengizinkan guru itu mengontrol dia, tapi dengan teori-teori tertentu. Jadi tidak semua teori yang dilakukan guru itu murid mau. Misalnya, ayo coba kamu kerjakan tugas bahasa Indonesia mulai halaman ini sampai ini. Nah, itu ada murid yang misalnya dia mau, ada juga yang tidak. Tidak menutup kemungkinan ada beberapa anak yang tidak mau. Nah, kalau misalnya dia tidak menyukai, ya dia tidak akan melakukannya, tidak akan mau melakukan. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Monggo nyuwun tulung Bu Putri. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Terima kasih Bu Putri. Jadi di sini ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu dalam jangka waktu tertentu, itu kemungkinan murid mau melakukan. Kemungkinan dia masih mau, sementara masih mau dibujuk oleh gurunya. Akan tetapi lama-kelamaan, suatu saat ketika dia merasa bosan atau mungkin tidak mood dan lain sebagainya, murid tersebut tidak akan mau untuk melakukan perintah guru. Nah, selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Monggo, Ibu Puji, saged. Oh, betul ketinggalan. Bupar menapa Bu Ima? Bu Ima monggo Bu Ima.
Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Terima kasih Bu Ima. Jadi di sini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini maksudnya hal ini itu dapat mengontrol murid itu menuju identitas gagal. Jadi salah nggih. Mereka akhirnya akan merasa bahwa mereka itu salah, mereka itu merasa dirinya itu gagal, nggih. Jadi dan mereka seringkali tidak Bapak Ibu guru dalam menyampaikan pesan itu kan suaranya halus. Kamu kok seperti itu? Kenapa kamu kok tidak mau mengerjakan dan lain sebagainya? Itu semakin lama kan akan masuk ke dalam alam bawah sadarnya anak-anak bahwa saya itu berarti tidak pandai, saya tidak bisa dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Monggo Bu Tantri. Jadi terima kasih. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Bu Tantri. Jadi banyak sekali orang-orang dewasa itu yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab terhadap murid-muridnya. Saya harus menjadikan anak saya, murid saya seperti ini, seperti si A, seperti si B dan lain sebagainya. Itu dalam artian mereka itu sedikit memaksa, nggih. Jadi tidak mau tahu apa yang terjadi dengan murid-muridnya, tapi mereka sedikit memaksa muridnya harus menjadi seperti apa. Nah, di sini Bapak Ibu, ini ada perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol atau pilihan. Oke, pemahamannya pertama, misalnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi misalnya kalau dibujuk gagal harus dipaksa. Kalau dulu seperti itu. Tapi sekarang kita rubah ke dalam teori kontrol, yaitu dengan cara kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi yang dulunya awalnya kita harus memaksa pada saat bujukan kita gagal, kemudian berubah menjadi kolaborasi, dibicarakan bersama-sama dengan baik. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus memahami pandangan orang lain. Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang seringkali kita lakukan, nggih. Pada teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada mana yang salah, mana yang benar, semuanya benar. Tidak ada yang kalah dan yang menang. Semuanya harus bisa menjadi menang. Seperti itu. Nah, di sini disiplin positif
Ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa iming-iming, tanpa imbalan, tanpa penghargaan atau reward, tanpa bujukan, ancaman maupun hukuman. Jadi muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu semuanya, jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari dirinya sendiri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi yang berasal dari dirinya sendiri, bukan karena pengaruh apa itu bujukan, iming-iming, penghargaan, reward, kemudian ancaman dan juga rasa takut, hukuman dan lain sebagainya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini bersumber pada profil pelajar Pancasila, nggih. Bapak Ibu guru semuanya sampun pirsa sudah mengetahui nggih tentang P5. Ya, ini yang pertama ada apa saja Bapak Ibu? Nggih, ada lagunya juga nggih, bisa dilakukan juga. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia nggih. Kemudian yang kedua ada apa Bapak Ibu? Yang kedua nggih, berkebinekaan global, nggih betul sekali. Kemudian yang ketiga ada apa Bapak Ibu? Bergotong royong, nilai bergotong royong. Kemudian yang keempat? Kreatif. Lalu bernalar kritis dan mandiri. Nah, itu adalah nilai-nilai kebijakan universal yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, monggo sekarang kita ice breaking dulu. Berdiri nggih, supaya menghilangkan rasa kantuk. Monggo. Biar enggak ngantuk. Ya. Sebentar Bapak Ibu, niki saya bukakan lagi. Biar enggak rematik.
Monggo kali diminum. Ini olahraga siang nih namanya nggih Bapak Ibu. Bon, supaya menghilangkan sedikit kantuknya di siang-siang yang terik ini. Nah, sekarang Bapak Ibu, coba kita semua bayangkan, kita semua mengingat-ingat kembali, merefleksi. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Kemudian, apakah kita melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain selama ini yang kita lakukan selama ini Bapak Ibu? Dipun, karena saya sendiri atau mungkin karena ada sesuatu. Bagaimana Bapak Ibu? Nah, ini yang dinamakan dengan motivasi perilaku manusia. Ada 3 poin. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, yang terakhir, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga poin ini biasanya yang kita lakukan itu yang poin 1, 2, atau 3 Bapak Ibu? 2. Mendapatkan gaji. Betul sekali itu. Ya betul. Itu hal yang wajar. Sebagian besar orang pasti motivasinya itu. Kemudian apa lagi? Yang pertama mungkin ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada mungkin misalnya kalau kita berkendara di jalan raya itu kita kan harus memakai helm. Nah, salah satu motivasi kita menggunakan helm itu untuk apa Bapak Ibu? Nah, biar tidak ditilang oleh polisi, Jadi alasan untuk diri kita sendiri, untuk keamanan kita itu kadang-kadang tidak terbesit, ya enggak? Tidak dipikirkan oleh kita. Bahkan sepeda motoran di jalan kampung pun tidak menutup kemungkinan ada hal buruk yang bisa terjadi seperti itu. Nah, kemudian di sini tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga, Bapak Ibu, menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika murid-murid kita itu memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampaknya jangka panjang. Jadi motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Ini agak sedikit ketindih, nggak apa. Jadi di sini ada identitas gagal atau hukuman, kemudian identitas berhasil atau sukses itu dari segi disiplin dan restitusi. Yang pertama, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Itu karena ada hukuman, jadi dia akan takut. Nah, ketika ada konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan. Dan pada restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Nah, ini ada banyak sekali, nanti akan kita bahas lagi, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 3 jenis, ada hukuman, identitas gagal, kemudian konsekuensi, itu identitas sukses, dan restitusi identitas sukses. Kalau hukuman, hukuman itu tidak terencana atau
atau tiba-tiba misalnya panjenengan sedang piket di sekolahan, kemudian ada muridnya yang datang terlambat misalnya. Seketika apa yang akan Anda lakukan? Marah atau senyum atau bagaimana Bapak Ibu? Biasanya refleks kita akan marah. Kenapa kok kamu terlambat? Misalnya seperti itu. Nah, itu adalah misalnya dia tidak mengerjakan PR misalnya. Ya sudah, sekarang kamu berdiri di depan kelas. Nah, itu refleks. Jadi tidak direncana, itu namanya hukuman. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana Bapak Ibu, terencana, disepakati sesuai dengan peraturan, Terus kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ada bedanya. Nah, biasanya yang sering kali kita lakukan, kita terapkan, itu yang mana Bapak Ibu? Hukuman, Kemudian ya, karena memang tidak terencana, secara spontanitas, Kalau untuk, nah sekarang ini Bapak Ibu, kemungkinan dulu yang sudah kita lakukan itu adalah penerapan hukuman. Ada juga yang mungkin sudah menerapkan konsekuensi. Ya, kesepakatan bersama di kelas panjenengan semua. Kira-kira sudah dibentuk kesepakatan kelas atau dereng? Sudah, Semuanya sudah, Nah, itu adalah jadi dibuat antara murid dengan guru, Terus Bapak Ibu guru itu selalu memonitor, apa yang sudah dilakukan anak misalnya. Oh, si A mengotori kelas. Konsekuensinya apa? Dia harus membuang sampah, misalnya seperti itu. Dan kita sebagai Bapak Ibu guru di sini diarahkan untuk menuju ke arah restitusi, yaitu untuk mencetak identitas sukses dengan cara menciptakan kondisi murid itu untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Jadi bukan dari Bapak Ibu guru. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi hukuman itu adalah tindakan tidak direncana, tiba-tiba, dan murid itu tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Murid juga tidak dilibatkan dalam menentukan hukuman tersebut. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru. Jadi misalnya si A melakukan kesalahan, Bapak Ibu guru langsung memberikan hukuman secara spontanitas. Kemudian kalau konsekuensi itu suatu bentuk kesepakatan yang sudah direncana, dibuat oleh guru atau pihak sekolah dan diterima oleh murid yang melakukan pelanggaran. Jadi kalau konsekuensi itu masih tengah-tengah, Bapak Ibu. Yang membuat itu dari pihak sekolahan atau Bapak Ibu guru, murid yang melanggar harus melakukan. Kemudian untuk restitusi di sini adalah proses kolaboratif, proses kerjasama antara murid dengan guru itu untuk mencari solusi dari masalah yang ada. Dan di sini ini membantu murid belajar berpikir tentang mereka itu ingin jadi orang seperti apa. Terus bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, seperti yang sudah disampaikan oleh Charles Gossem pada 1996. Nah, Bapak Ibu coba sekarang ini ada beberapa tindakan guru, nanti monggo dijawab bersama-sama. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Yang pertama, mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Bisa dua-duanya. Dua-duanya. Hukuman atau konsekuensi? Salah satu yang menjadi konsekuensi. Bisa, Terus kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Masuk apa itu? Hukuman, Kemudian membersihkan coretan di meja.
konsekuensi nggih. Terus kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Lalu membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman, nggih. Ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah kok. Monggo. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK. Oke, bagus sekali Bubar, mboten nate menghukum niki nggih. Nggih. Bisa konsekuensi, bisa hukuman juga nggih. Kemudian duduk di bangku di pinggir lapangan, ya di pojok gitu pada jam istirahat dan tidak diizinkan bermain oleh guru karena sudah mencederai teman saat bermain di lapangan. Ini termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman yang sadis. Hukuman sadis. Tadi dilihat alasannya, dia diberi sanksi seperti itu karena sudah mencederai temannya, nggih. Jadi ini bisa dikatakan konsekuensi atau hukuman. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dihukum oleh penghargaan. Nah, monggo dipun cermati, dihukum oleh penghargaan. Itu yang seperti apa? Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak nggih, agar perilaku bertanggung jawab atau kepada murid kita agar mereka mempelajari sesuatu yang baru, atau mungkin kepada karyawan yang agar mereka melakukan pekerjaan yang berkualitas, yang baik. Nah, itu kita sedang berasumsi bahwa mereka itu tidak akan dapat melakukannya. Mereka tidak akan dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi iming-iming kita atau angan-angan kita, misalnya, oh ini kok mesti gak mau mengerjakan PR. Stop, kalau kamu mengerjakan PR, nanti tak kasih uang 5.000. Ada gak yang seperti itu Bapak Ibu? Tidak ada. Ada? Denda itu ada. Oh, denda. Denda itu gimana menurut penjenengan hukuman denda itu loh di sekolah kita ada. Kalau hukuman denda misalnya karena mengotori kelas, nah itu nanti dikembalikan lagi ke Bapak Ibu guru kelasnya. Itu ada kesepakatan bersama terlebih dahulu atau tidak. Nah, kalau misalnya sudah ada kesepakatan, sudah dibicarakan bersama-sama, ditentukan oleh Bapak dan Ibu guru serta murid-muridnya satu kelas dan disetujui, niku bisa dilaksanakan nggih. Asalkan tidak terlalu membebani murid nggih, tidak membebani siswa. Seperti itu. Jadi misalnya dengan cara membersihkan kelas ketika jam pulang, mboten nggih saged. Tapi kalau ringan itu efeknya misalnya nggak ada PR didenda 1.000. Seluruh gara-gara kok duit saya punya banyak gimana? Kalau itu tidak bagus nggih Bu nggih. Akibatnya anak nanti akan Iya. Niku efeknya juga tidak baik untuk anak-anak. Nggih, tidak membuat anak tadi tidak muncul disiplin positifnya dari diri anak sendiri. Jadi kasarnya dia mendingan pilih yang lain, pilih solusi yang lain daripada mengerjakan tugas bukan dari dirinya sendiri. Nah, tugas kita Bapak Ibu guru semuanya mulai dari sekarang kita belajar berusaha mengarahkan anak-anak memunculkan budaya positif, disiplin positif, memunculkan motivasi dari diri anak. Ini masih proses kita semua saling belajar, saling membantu Nah, kita lanjutkan dihukum oleh penghargaan. Ini ada beberapa poin pengaruh pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, dan motivasi dari dalam diri atau intrinsik.
Nah, sekarang kita kembali lagi kepada keyakinan kelas Bapak Ibu. Menurut panjenengan, kenapa harus keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Pripun? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya kalau keyakinan itu sesuatu yang datangnya dari intrinsik namanya itu daripada peraturan, karena peraturan itu dibuat kadang untuk dilanggar. Nah, terima kasih Bu Puji. Ya betul sekali, memang ada istilah peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Karena apa? Ya karena tidak muncul dari dalam diri sendiri, karena berasal dari apa itu yang dibuat oleh pihak lain. Oke, betul sekali Bu Puji, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Puji. Oke. Nah, jadi peraturan kelas ini hanya dibuat oleh guru atau pihak sekolah, dan bersifat satu arah, seperti halnya peraturan lalu lintas. Itu yang membuat kan hanya dari pihak polisian, Kemudian kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak sekolah atau guru dengan seluruh murid dan bersifat universal, bersifat umum, Nah, di sini kemungkinan sebagian Bapak Ibu guru semuanya sudah membentuk kesepakatan kelas. Nah, monggo sekarang kita cek apakah prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ini sudah sesuai apa belum. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Maksudnya Bapak Ibu apakah sudah meminta pendapat dari anak-anak? Kita buat kesepakatan kelas yang bagaimana? Atau mungkin langsung? Sudah, sudah sesuai, Terus kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan dari murid warga sekolah itu di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas itu bisa melihat hasilnya. Nah, yang ketiga itu menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur. Jadi pembentukan keyakinan sekolah seperti itu, mengganti kalimat-kalimat negatif menjadi positif. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan. Itu kan biasanya seperti anak kecil, kalau ada kata-kata jangan naik, dia malah akan naik, seperti itu. Diganti, misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Lalu meninjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Kemudian setelah keyakinan kelas itu selesai dibuat, semua warga kelas itu dipersilakan meninjau ulang, dicek kembali, disetujui dan ditandatangani, termasuk oleh guru dan semua murid. Dan yang terakhir, keyakinan sekolah atau kelas bisa dilekatkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga di kelas. Nah, Bapak Ibu, sekarang mengenai kebutuhan dasar manusia, menurut panjenengan, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Makan, terus minum, tidur, healing, jalan-jalan. Kekayaan spiritual. Kekayaan spiritual itu dari segi agama, beriman dan bertakwa. Masuk poin P5 Bu Puji, terus apa lagi? Apa Bu Ima, Bu Tantri? Kebutuhan apa? Kebutuhan dasar manusia itu ingin apa? Dihargai, diberi. Nah, jadi kita kembali lagi, kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi semua tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan
baik, nggih. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar. Dasar nggih, bukan kebutuhan misalnya kemewahan dan lain sebagainya, itu kebutuhan tambahan. Kebutuhan dasar yang pertama ada apa Bapak Ibu? Nggih, bertahan hidup seperti nggih, makanan, minuman, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian yang kedua, ada apa Ibu? Bapak Ibu? Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima, diperdulikan, kemudian kita ingin berbagi, bekerja sama, itu merupakan bagian apa ya? Bagian kita dalam hidup bersosial. Kalau kita hidupnya tidak diperhatikan orang lain, selalu sendirian, apa akibatnya? Melongsong nggih, depresi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar penguasaan. Nah, di sini semua manusia itu pasti punya harga diri, keinginan untuk dianggap, nggih, nek gak dianggap kan nggih bagaimana. Terus kemudian keinginan untuk memimpin, berprestasi, diakui dan juga didengar. Kemudian yang keempat, kebebasan. Nah, di sini dalam artian mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah bermain kebutuhan untuk kesenangan nggih. Ya, healing juga nggih, bermain, humor, antusias dan juga tertawa. Nah, iya nggih. Nah, di sini saya akan menyampaikan program disiplin positif yang berpusat pada murid dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada apa saja Bapak Ibu? Yang pertama ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, lalu teman, pemantau, dan manajer. Ini ada sedikit cuplikan video, tapi mengingat waktu nanti bisa kita tayangkan lagi nggih Bapak Ibu nggih. Nah, langsung saja untuk 5 posisi kontrol yang pertama, sebagai penghukum. Seorang penghukum ini biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu biasanya mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, biasanya nadanya tinggi ya Bapak Ibu. Bahasa tubuh, mualat apa itu? Dengan melotot, dengan menunjuk-nunjuk misalnya. Kamu itu ya terlambat terus kalau datang ke sekolah, misalnya seperti itu. Dan guru-guru ini biasanya misalkan seperti ini. Awas ya kalau kamu tidak nurut lagi sama Bapak Ibu. Nah, jadi kata-katanya seperti itu. Nah, hasil dari posisi guru sebagai penghukum ini Bapak Ibu, itu kemungkinan murid itu akan marah. Murid itu akan merasa dendam di dalam hati nggih, atau bersikap agresif. Jadi dia tidak bisa dikendalikan. Bisa jadi sesudah kembali duduk, nggih, setelah duduk murid itu kemudian mencoret-coret buku atau meja, atau mungkin lebih buruk lagi ketika mau pulang melihat sepedanya Bapak Ibu guru, wis tak tembus ya sepedanya. Mungkin seperti itu juga. Jadi ada seperti rasa dendam. Nah, kira-kira Bapak Ibu guru pripun? Masih menerapkan posisi sebagai penghukum? Alhamdulillah mboten nggih. Sekarang yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru itu akan bersuara lebih lembut, jadi lebih kalem. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau merasa rendah diri. Nah, biasanya nadanya ini agak sedikit memelas, nggih, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, jadi merangkul anak seperti itu, lesu. Nah, kata-katanya seperti ini. Ibu kecewa sekali sama kamu. Berapa kali ibu beritahu kamu, kenapa kok seperti ini terus, misalnya seperti itu, nggih. Terus
Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, itu untuk memunculkan rasa bersalah dari anak, nggih. Jika gurunya perantau gimana, Bu? Nah, kalau itu masuk ke poin yang penghukum tadi. Memang karakternya semisal gurunya itu nggak bisa kalah. Memang karakternya keras gitu loh, Bu. Oh, nggih. Maka waktu Macam-macam nggih. Memang berbagai macam karakter nggih. Tapi kalau bisa kita hindari kita mengendalikan emosi kita, nggih. Kemudian yang masih di membuat rasa bersalah. Nah, di sini murid itu akan menilai dirinya sendiri itu buruk. Walah, berarti aku iki elek yo, aku iki gak manut karo guruku. Walah, aku kok gawe kesalahan lagi. Dia merasa bersalah di dalam batin. Kita tidak akan tahu. Terus murid itu juga merasa dia itu tidak berharga. Mas, aku ini berarti gak berguna. Seperti kemarin ada murid kita juga, aku tidak pantas menjadi ketua kelas misalnya seperti itu, karena dia merasa di posisi bersalah. Terus hasilnya murid akan merasa bersalah sudah mengecewakan bapak ibu guru, dan murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, di posisi ini biasanya bapak ibu guru sering nggih menjadi teman bagi anak-anak, nggih. Nah, di sini guru itu tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau pendekatan, nggih. Posisi teman pada guru itu bisa negatif ataupun positif. Nah, positifnya di sini bisa berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Guru di posisi teman itu menggunakan hubungan baik dan humor. Jadi misalnya dengan guyon, kamu ini kenapa toh? Kok senengane gak gelem garap? Misalnya seperti itu. Oh iya. Nggih, ada nih murid spesialnya Bu Nuria nggih. Jadi mintanya diles seperti itu. Ayo tole seperti itu. Jadi kayak seakan-akan seperti dekat sekali. Nah, di sini nada guru itu ramah, mengajak bercanda, bahasa tubuhnya merapat kepada murid tetap, mata dan dia menunjukkan senyum, jadi tidak membuat murid merasa takut. Nah, hal negatif mungkin menahan Nah, saya sampaikan dulu begini. Jadi hal negatif dari posisi teman ini, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid itu, atau gurunya tidak datang, gurunya tidak ada. Nah, murid ini akan kecewa, ya enggak? Karena murid merasa, oh aku wis penak dengan si guru ini. Aku maunya yo sama guru ini. Aku tidak mau dengan bapak ibu guru yang lain. Biasanya seperti itu, bapak ibu ya. Nah, dan di sini murid itu juga akan berpikir, oh saya pikir Bu Nuria itu teman saya, ternyata Bu Nuria enggak datang, seperti itu. Jadi dia akan merasa kecewa kalau sosok guru yang dianggap seperti teman itu tidak hadir. Nah, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif, Akan tetapi dampak negatifnya, murid itu menjadi tergantung kepada guru tersebut. Dan jika ada masalah, murid akan merasa tergantung dengan mengandalkan bapak ibu guru tersebut saja. Akibat yang lain, jadi misalnya dia itu hanya mau melakukan sesuatu yang diperintah oleh guru tadi. Dan kemudian yang keempat, di sini ada posisi pemantau, Memantau ini artinya kita mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi ini kita bertanggung jawab
jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pada posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, di sini nada suaranya itu datar, bahasa tubuhnya juga formal. Misalnya, ayo coba, apa tadi yang sudah kamu lakukan? Seperti itu. Oh, jadi tidak begitu, tidak marah, tidak terlalu dekat juga, tidak nggih. Coba peraturannya apa tadi? Seperti itu. Terus apa sanksi atau konsekuensinya? Misalnya murid melakukan suatu kesalahan. Nah, di sini hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah, dan guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, jadi tidak begitu marah. Kemudian menjadi marah atau membuat merasa bersalah itu tidak ditunjukkan oleh guru. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu misalnya murid yang tidak mengerjakan PR. Ya sudah, kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu tinggal di kelas, kamu tidak boleh ikut istirahat. Sekarang kamu kerjakan PR kamu dulu, seperti itu. Itu posisi guru sebagai pemantau. Nah, di sini adalah posisi terakhir Bapak Ibu, yaitu sebagai manajer. Nah, di sini posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu sampun apa dereng berada di posisi manajer? Nggih, sampun nggih. Alhamdulillah nggih. Nah, di posisi manajer ini murid itu kita ajak menganalisis kebutuhan dirinya. Kemudian dia juga harus mengetahui kebutuhan orang lain juga. Dan di sini penekanannya itu bukan kemampuan untuk membuat konsekuensi ya Bapak Ibu, tapi kita mampu berkolaborasi dengan murid bagaimana cara dia memperbaiki kesalahan. Nah, dia kita beri tanggung jawab. Di sini guru itu akan berkata, apa yang kita yakini, jadi keyakinan kelasnya itu apa, terus apa kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan kamu, seperti itu, dan apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu. Jadi guru itu mengembalikan lagi kepada si anak, bagaimana kamu cara menyelesaikannya, solusinya apa, seperti itu. Iya, dan di sini nada suaranya itu tulus, tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, dia mendekat kepada anak, jadi supaya anak itu juga mau bercerita. Nah, pada posisi manajer, guru itu akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid, yaitu untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu masih dengan bimbingan dari Bapak Ibu guru, tetap dibimbing. Ini saya akan coba sedikit memberikan gambaran contoh. Posisi guru sebagai salam bahan. Nah, ini kalau sebagai penghukum kayak ini. Bentar aja lagi. Naren, sini kamu. Suaranya keras, dia membentak. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan
Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi guru berbicara dengan Bu, Nah, saya jadi harus tinggal ini keluar. salah satu contoh Terus nggih, Bapak beristirahat Ibu nggih. selama Salah 20 satu menit. contoh posisi guru sebagai penghukum nggih. Jadi nada bicaranya juga sangat keras kepada anak dan anak juga pasti akan merasa sangat bersalah sekali. Dia akan nggih, ketika dia mau menanyakan alasannya apa, kesalahannya apa, malah ditambah lagi hukumannya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan berbicara sedikit tentang segitiga restitusi nggih, Bapak Ibu. Punten agak molor sedikit. Segitiga restitusi ini proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab nggih. Ada 3 di situ langkah-langkahnya. Nah, yang pertama ini adalah menstabilkan identitas, yaitu merupakan dasar untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita menstabilkan dulu kondisinya anak. Misalkan anak sedang marah, sedang emosi, kita stabilkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa contoh kalimat-kalimat yang bisa disampaikan Bapak Ibu guru. Misalnya, Bapak Ibu guru itu tidak tertarik, tidak mau mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi kita di sini hanya ingin mencari solusi. Kita bicara bersama-sama, kita cari solusinya agar masalah kamu cepat selesai. Misalnya seperti itu, nggih. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini setiap tindakan yang dilakukan itu ada tujuannya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kalimatnya contohnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan itu. Jadi kita cari tahu dulu, anak itu pasti ada alasannya kenapa dia berbuat seperti itu. Jadi tidak langsung kita ini anak yang nakal, dia anak yang tidak menurut seperti itu nggih Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, di sini menanyakan keyakinan. Nah, ini menyatakan bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara internal nggih, ketika identitas sukses itu telah tercapai di langkah 1 dan tingkah laku yang salah tadi telah divalidasi pada langkah yang kedua, maka anak-anak itu akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan dia berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, di sini kalimatnya, coba di sini. Kamu itu nanti mau menjadi orang seperti apa, misalnya seperti itu. Kamu nanti ingin menjadi orang sukses kan, misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita sudah sampai pada penutupan G, kesimpulan hari ini. Jadi dalam penerapan budaya positif itu Bapak Ibu guru itu memiliki standar kepribadian, keprofesionalan, dan juga jiwa sosial yang baik, di mana kita semua mampu merefleksikan diri kita dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan kita itu sebagai among, kita itu ibaratnya ngemong, kita di sekolah itu sebagai among, sebagai manajer yang menuntun membimbing murid-murid atau anak-anak kita untuk kita jadikan sebagai pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, yang merdeka. Seperti itu. Alhamdulillah sudah selesai Bapak Ibu. Ini tadi pangapunten, banyak yang saya cut dan saya potong. Nanti insya Allah kita bicarakan lagi bersama-sama, di lain waktu. Saya rasa cukup sekian.
materi yang saya sampaikan, diseminasi saya tentang budaya positif, dan saya berharap semoga kita semua sebagai tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di SDN Sudiwaras 07 semuanya bisa menerapkan budaya positif, bisa memberikan contoh kepada anak-anak kita tentang budaya positif. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Andriana. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Dan semoga apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Acara berikutnya yaitu penutup. Marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara